misi Leluhur Nusantara, tujuan Leluhur Nusantara tidak main-main, karena melalui corong atau melalui perantaraan raganya Bung Karno, Tempo dulu telah menulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat jati Leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Saya kemarin membuat konten ya, keturut sertaan Kanjeng Ibu Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Artinya Nyi Roro Kidul itu yang menjadi senopatinya ke sana untuk membela Palestina. Ya ini kacamata batin saya atau hasil keheningan saya. Lalu Kanjeng Ibu Ratu Kidul juga berdoa, ibaratnya disinilah ini bagi yang tidak percaya nggak usah percaya. Namun dalam keheningan saya adalah demikianlah. Mengapa demikian? Karena saya meyakini bahwasanya kegaiban Nusantara itu akan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Ya sekali lagi, kegaiban Nusantara akan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Dan lalu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pembukaan yang dirakit oleh para tokoh kita, para pejuang kemerdekaan, diantaranya Bung Karno yang jelas-jelas memproklamasikan kemerdekaan kita, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lah, kepentingan Kanjeng Ibu Ratu Kidul ya dalam mendukung Palestina, entah yang benar yang mana, saya tidak mengatakan Palestina itu lebih benar, saya tidak mengatakan Israel itu salah, tidak. Namun dengan cara membela Palestina, mungkin kesadaran itu nanti akan tumbuh bersama di antara Israel dan Palestina. Kalaupun mau tidak mau, Hamas tidak diakui ya, tidak diakui oleh pemimpin dari Palestina. Kalau dulu Yasir Arafat, sekarang siapa? Saya juga nggak membaca literasi. Yang jelas mungkin dengan pembelaan terhadap Palestina ini nantinya akan tumbuh kesadaran bersama. Lah itulah sebabnya kenapa Palestina itu sudah kemarin itu ada kejadian banjir, lalu angin puting beliung dan sebagainya, lalu ada burung ababil yang mengitari di wilayah Israel ya. Ini di antara mungkin wujud pembelaan daripada kegaiban, artinya burung yang sejenis ababil ya itu berputar-putar di wilayah Israel ya. Kemarin itu ada sebuah kejadian, saya melihat di YouTube juga. Jadi kali ini saya menyampaikan bahwasanya yang pada prinsipnya tidak ada motif dan tujuan membela salah satu, namun gaib mungkin punya pemikiran tersendiri kalau istilah manusia, atau punya motif tersendiri untuk bagaimana bisa terwujudnya ketertiban dunia adalah kegaiban Nusantara itu berpihak kepada, untuk sementara ini berpihak kepada Palestina. Lah keterpihakan ini bukan berarti, mohon maaf, akan menyalahkan salah satunya, namun sekali lagi dengan cara ini mungkin kesadaran dunia, kesadaran ini kan kaitannya perang Palestina dan Israel melibatkan beberapa negara yang membela Palestina dan yang membela Israel. Otomatis nanti akan timbul kesadaran bersama ya kita tunggu saja endingnya, niscaya Palestina nanti akan merdeka. Lah dalam kali ini saya intinya menyampaikan bahwasanya kegaiban Nusantara itu adalah turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Mengapa kok sampai dari Parangtritis berbondong-bondong menuju Palestina ya? Bagi yang tidak percaya nggak usah percaya. Namun saya meyakini hal itu karena memang
dalam rangka kegaiban Nusantara ini turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia ya. Lah terkait dengan pembelaan kepada Palestina, mungkin bagi yang tidak suka dengan Palestina ya mungkin ada hujatan. Namun yang namanya manusia ini mesti berseiringan dengan laju keridanya dari kegaiban. Perjalanan kegaiban mau tidak mau manusia mesti mengikuti gerak langkah kegaiban, bukan kegaiban yang mengikuti gerak langkah manusia ya. Saya meyakini itu karena kita hidup adalah digerakkan bukan menggerakkan. Lah untuk kali ini bagi yang kurang ngepasi dengan cara pandang saya ya, cara pandang saya mengenai spiritual saya ya, saya mohon maaf karena saya menyampaikan yang hak walau pahit sekalipun. Sekali lagi saya menyampaikan yang hak walau pahit sekalipun. Yang pasti saya meyakini bahwasanya kegaiban Nusantara itu turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan dalam rangka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena mau tidak mau sebagai corong daripada kemerdekaan Nusantara yang kedua kalinya setelah Majapahit, menurut saya sekali lagi kemerdekaan Nusantara ya yang kedua kalinya setelah Majapahit, karena bersatunya Nusantara ini kan kala Majapahit, ada sebagian yang mengatakan kala Sriwijaya dan Majapahit. Kalau dikutip dari Sriwijaya dan Majapahit, ini kebangkitan yang ketiga kalinya Nusantara bersatu. Lah kalau kebangkitan ini dipetik dari Majapahit saja, ini adalah kebangkitan yang kedua setelah Majapahit. Lah, kali ini saya menyampaikan, misi leluhur Nusantara, tujuan leluhur Nusantara tidak main-main, karena melalui corong atau melalui perantaraan raganya Bung Karno, Tempo dulu telah menulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lah ini di antara misi leluhur Nusantara. Lah kemarin Kanjeng Ibu Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul sebagai panglimanya mengarah ke Palestina ini adalah dalam rangka turut serta menghapuskan penjajahan di atas dunia. Saya tidak mengatakan Israel menjajah ya. Bagi yang pro Israel, mohon maaf, mungkin membela Israel. Bagi yang pro Palestina, saya mungkin membela Palestina. Namun kali ini semurni saya tidak menyampaikan pembelaan terhadap Palestina atau pembelaan terhadap Israel. Saya menyampaikan kali ini adalah keturutsertaan Sang Pamong Nusantara Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Mengapa saya mengatakan Sang Pamong Nusantara ini? Karena Sang Pamong Nusantara dan Kanjeng Ibu Ratu Kidul adalah kegaiban pokok di bumi Nusantara ini dalam rangka membentuk kembali Nusantara menjadi NKRI, dan lalu kali ini adalah tahap turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Lah nanti untuk apa motifnya, taruhlah untuk apa campur tangan, taruhlah karena kepentingan ini saya yakin seyakin-yakinnya ya, saya pernah mengatakan bahwasanya Ratu Adil itu akan muncul setelah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Lah ini diantara untuk mempercepat mungkin setelah Ukraina dan Rusia, lalu ini terjadi lagi Palestina dan Israel. Lah ini untuk mempercepat Perang Dunia Ketiga, dan setelah itu mungkin tatanan dunia baru akan muncul di bumi Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.